Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Angela akan menyampaikan materi mentoring mengenai problematika umat Islam. Di sini yang akan saya sampaikan yaitu problematika umat Islam, 2 penyebab problematika umat Islam, dan upaya mengatasi problematika umat Islam. Ada beberapa problematika umat Islam. Yang pertama, kecenderungan. Kecenderungan ini kecenderungan manusia kepada sesuatu kegiatan tertentu atau minat kepada suatu objek merupakan karakteristik manusia. Secara alamiah, manusia itu lebih menyukai hal-hal yang menyenangkan, misalnya bersantai, berekreasi, dan mengunjungi tempat-tempat hiburan. Namun, kecenderungan ini berbeda pada setiap individu tergantung pada bagaimana latar belakang kehidupan mereka dan lingkungan tinggalnya. Yang kedua, watak. Manusia memiliki watak yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Masing-masing memiliki kekhasan serta memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Watak merupakan hasil dari interaksi lingkungan dan bawaan seseorang sehingga terkadang sulit untuk dirubah. Watak biasanya menjadi ciri bagi pribadi tertentu. Ketiga yaitu syahwat. Permasalahan yang berkaitan dengan syahwat ini udah ada sejak adanya manusia, seperti kisah Habil dan Qabil, kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda oleh Zulaikha, kisah istri Nabi yang ingin mendapatkan harta sehingga Nabi berdiam diri selama 2 bulan, atau kisah Salabah yang terlambat sholat berjamaah karena sibuk mengurusi binatang ternaknya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Yang keempat yaitu insting. Insting dapat berupa keinginan makan dan minum, kecenderungan hati nurani, sensitivitas terhadap persoalan, daya respon terhadap suatu aksi. Setiap manusia memiliki insting yang berbeda-beda. Insting ini ada yang bernilai positif dan ada juga yang bernilai negatif. Dengan insting yang berbeda-beda inilah setiap orang mempunyai cara yang berbeda dalam menyikapi permasalahan umat. Berikut adalah penyebab problematika umat Islam. Ada 2, yaitu faktor eksternal dan internal. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu perang pemikiran. Ghazwul Fikri adalah serangan pemikiran secara bertubi-tubi yang tersusun secara sistematik, teratur, dan terancang dengan baik yang dilakukan untuk merubah kepribadian, gaya hidup, dan tingkah laku pada umat Islam. Ghazwul Fikri ini bertujuan untuk merusak akhlak, menghancurkan pemikiran, melarutkan kepribadian dengan menjadikan muslim keluar dari agamanya. Ghazwul Fikri ini merupakan strategi baru untuk ditemukan oleh orang-orang kafir setelah melihat kenyataan kekalahan Nasrani pada perang salib. Usaha ini mulai dilaksanakan sebelum jatuhnya Khalifah Islamiyah. Dimulai dengan memutuskan hubungan di antara negeri Islam sehingga memunculkan paham nasionalisme, kekauman, dan kebangsaan. Pemisahan segala aspek-aspek kehidupan dari nilai-nilai luhur agama Islam dapat dilihat dengan munculnya orientalisme, kristenisasi, dan gerakan pembebasan perempuan yang sudah menunjukkan hasilnya pada sebagian umat Islam. Mereka telah berubah menjadi jahiliyah. Firman Allah, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 50 yang artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Pelaku dari Ghazwul Fikri ini secara umum terdiri dari orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrikin, munafikin, ateis, dan orang kafir. Mereka biasa disebut dengan mustakbirun, orang-orang yang melampaui batas. Allah berfirman pada surat Al-Fatihah ayat 7, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Serta Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 120, mereka akan terus bergerak untuk mewujudkan
tujuannya itu, dan orang-orang Yahudi tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal ada beberapa. Yang pertama itu jauhnya umat Islam dari Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 30, yaitu artinya, dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Salah satu penyebab kemunduran umat Islam adalah akibat mempelajari Islam hanya karena mengikuti, sehingga pemahaman yang ada pun sekedar pemahaman ikut-ikutan atau taklid buta. Bukan pemahaman yang berlandasan ilmu pengetahuan. Padahal Allah telah berfirman pada surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Yang kedua, terpecah belah karena perbedaan masalah furu atau cabang oleh musuh-musuh Islam. Sudah saatnya bagi umat Islam untuk memperkuat kesatuan hati dan tali ukhuwah. Firman Allah, dan yang mempersatukan hati mereka adalah orang-orang yang beriman. Walaupun kaum membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang ketiga, adanya perasaan rendah diri dan tidak istiqomah pada umat Islam. Di antara umat Islam saat ini banyak yang tidak memiliki izah Islam, merasa enggan untuk menunjukkan identitas keislamannya. Padahal Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandingi ketinggiannya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Demikian sabda Rasulullah. Maka izah Islam harus bangkit pada diri tiap-tiap umat Islam. Karena orang-orang yang paling tinggi derajatnya di muka bumi ini sesungguhnya adalah orang-orang yang beriman. Allah berfirman pada surat Ali Imran ayat 139, yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Yang keempat, adanya gejala taklid dengan semua yang datang dari kaum kafir. Bagi seorang muslim yang tidak lagi memiliki izah Islam, akan mudah baginya untuk berkiblat dan mengikuti sesuatu yang lain yang datang dari luar Islam, bahkan orang kafir sekalipun. Dan tentu saja hal ini menjadikan bukti kelemahan pada Allah Padahal Allah sudah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51. Dan yang kelima, tinggal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapanganlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 11. Dan Rasulullah telah bersabda, keutamaan seseorang alim ahli ilmu atas seorang abid ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah derajatnya. Hadis Rasul Tirmizi. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis Rasul Muslim, Ibnu Hibban, dan Al-Mahakim. Islam telah mulai melahirkan ilmuwan besar dalam sejarah seperti Ibnu Sina,
Ibnu Rushd dan Al-Khawarizmi, dan lain sebagainya. Adapun upaya untuk mengatasi problematika umat Islam, yang pertama, kembali kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, bersungguh-sungguh dalam pendidikan Islam, kembali mengkaji sejarah Islam tentang kegemilangan Islam untuk menimbulkan kecintaan pada tatanan kehidupan yang diatur oleh Al-Islam, mengamalkan prinsip tawazun atau keseimbangan seperti menuntut ilmu, memahami dan mengamalkannya dengan niat-niat yang ikhlas dan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, serta menyerahkan hasil hanya kepada Allah. 5. Umat Islam harus menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, mendidikkan generasi Islam dengan sistem pendidikan yang sempurna dan menyeluruh. 7. Menyiapkan kekuatan semaksimal mungkin untuk menghadapi musuh Islam. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Maka apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan tidak akan zalim diragukan. Dan yang terakhir, dengan perjuangan dan pengorbanan yang total sebagai bukti dari ungkapan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebab tiada cinta tanpa usaha dan pengorbanan. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.